Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, em, ap- sebelumnya izinkan kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Ya, dengan temanya fungsi enzim dan hormon dalam regulasi metabolisme. Next. Ya, berikut untuk anggota dari kelompok kami. Ya. Sekarang kami mulai membahas menjelaskan review yang pada jurnal pertama yang berjudul Insulin Controls Triacylglycerol Synthesis Through Control of Glycerol Metabolism and Despite Increased Lipogenesis. Pada bagian identitas, jurnal ini berasal dari jurnal Nutrients yang ditulis oleh Anna Cecilia Hopalma, Pautoro, Floriana Rotindo, dan kawan-kawan. Diterbitkan pada tahun 2019 dengan volume ke-11 dan rentang halaman 1-26. Teknik pencarian jurnal ini melalui situs RemoteX Universitas Airlangga dengan database ProQuest dan kata kunci karbohidrat metabolism, enzymes, dan insulin hormones. Next. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pada bagian abstrak, jurnal ini menjelaskan pentingnya insulin dalam metabolisme mempengaruhi respon adiposit terhadap berbagai tingkat glukosa. Artikel ini menjelaskan bahwa dalam kondisi nomorsik, adiposit dalam kultur primer mengubah sebagian besar glukosa menjadi laktat dan gliserol. Pengaruh pemborosan glukosa ini dapat mengurangi hiperglikemia. Nah, pada pendahuluan jurnal dijelaskan jaringan adiposa putih berperan utama pada pertahanan homeostasis energi, membantu mengontrol glukosa, lipid, dan asam amino metabolisme. Asupan energi yang berlebihan pada jaringan adiposa putih dapat memicu proses yang mengakibatkan resistensi insulin kronis dan keadaan inflamasi yang menjadi ciri sindrom metabolik. Selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan. Setelah dianalisis, pada jurnal disebutkan bahwa insulin dapat meningkatkan pengeluaran laktat, sedikit menurunkan gliserol, dan hampir menghilangkan keluaran nefa dalam adiposit. Dari metabolisme glukosa, produksi gliserol dari glukosa dan pelepasannya meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi glukosa. Namun, gliserol dari glukosa yang dimasukkan ke dalam TAG konstan dan tidak tergantung pada konsentrasi glukosa dan insulin. Sebaliknya, insulin merangsang sintesis asam laktat dan lemak dari glukosa. Selain itu, ekspresi enzim utama yang bertanggung jawab untuk lipolisis endogen dihambat oleh insulin dan lipoprotein lipase tidak dipengaruhi oleh glukosa atau insulin. Ekspresi enzim yang bertanggung jawab untuk sintesis gliserol 3-fosfat dalam adiposit cenderung dihambat dengan adanya insulin. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam kondisi ketersediaan glukosa dan energi yang tinggi, jaringan adiposa putih mempertahankan diri untuk mencegah akumulasi patologis dari kelebihan energi. Bagian untuk mencegah kerusakan ini meliputi penurunan aliran darah melalui jaringan agar nutrisi yang masuk berkurang. Adiposit secara masif memetabolisme glukosa berlebih menjadi fragmen 3 karbon yang dapat digunakan sebagai energi di tempat lain dan membantu menurunkan hiperglikemia. Jaringan adiposa putih mampu menonaktifkan insulin dalam jumlah besar sehingga membatasi efek lipogeniknya. Next. Lalu jurnal yang kedua yaitu Multiscale Modeling Approach to Assess the Impact of Metabolic Zonation and Microperfusion on the Hepatic Carbohydrate Metabolism. Identitasnya yaitu berasal dari jurnal PLOS Compibiol dan ditulis oleh Nikolaus Bern, Marius Stefan Horger, Sacha Blick, dan kawan-kawan. Diterbitkan pada tahun 2018 dengan volume ke-14 dengan rentang halaman 1-22.
Lalu teknik pencarian jurnalnya diperoleh dari situs National Library of Medicine dengan menggunakan database PubMed dan kata kunci carbohydrate metabolism. Next. Metode yang dipakai yaitu jurnal ini diteliti dengan menggunakan metode studi literatur dan kuantitatif. Abstraknya, artikel ini menjelaskan mengenai kapasitas hati untuk mengubah masukan metabolik yang diterima dari portal masuk dan darah arteri menjadi keluaran metabolik dari darah vena keluar memiliki 3 faktor penentu utama, yaitu aliran darah intrahati, pengangkutan metabolit antar pembuluh darah atau sinusoid, dan hepatosit serta kapasitas metabolisme hepatosit. Lalu pendahuluan. Pada mamalia, hati merupakan organ sentral untuk mengontrol glukosa plasma. Mayoritas fungsi metabolisme hati terbatas pada hepatosit. Sel-sel ini membentuk lapisan sel yang terhubung erat yang dipisahkan dari kapiler hati atau sinusoid oleh ruangan antara endotel dan hepatosit atau space of this. Untuk lebih memahami peran perfusi darah dan struktur jaringan untuk kinerja metabolisme sebagai kekuatan hati, dalam jurnal ini dikembangkan model jaringan multiskala yang disebut sinusoidal units jaringan atau STU. Selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Jurnal ini menganalisis bagaimana kinerja metabolisme hati untuk memastikan homeostatis metabolisme glukosa sistematik yang dipengaruhi oleh ekspresi zonasi enzim metabolik, perfusi darah dari organ dan coping metabolik melalui hepatosit gradien metabolit dan hormon dalam aliran darah kapiler. Pada bagian pertama studi ini, dianalisis bagaimana perubahan kelimpahan kunci metabolik enzim yang dilaporkan untuk berbagai zona asinus hati dapat mempengaruhi fluks pertukaran glukosa hepatosit. Ekspresi enzim pengatur kunci yang bergantung pada zona jalur glikolitik dan gluconeogenesis menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam hubungan antara tingkat glukosa plasma dan fluks pertukaran glukosa dan pergantian glikogen. Next. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu penulis menyajikan model metabolisme glukosa sinusoidal dengan memperluas model metabolisme glukosa hati yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memasukkan zona hati dan menilai variabilitas hubungan input-output glukosa sinusoidal yang terjadi di antara sinusoid hati yang berbeda, sehingga menilai variabilitas antar organ. Pembengkakan tiroid dan pembatasan aliran darah berkontribusi pada perkembangan penyakit hati, sehingga memungkinkan penggunaan model yang menarik di masa depan sebagai alat yang berharga untuk menganalisis fungsi hati, terutama dalam kondisi penyakit. Next. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga, yaitu Regulation of Adipose Tissue and Skeletal Muscle Substrate Metabolism by the Systemic-Derived Hormone Ghrelin. Nah, jurnal ini berasal dari Journal Opinion in Pharmacology dan ditulis oleh Daniel T. Chervon, Andrei J. Lovell, dan David J. Dick. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume ke-52 dan rentang halaman 25-32. Jurnal ini dicari melalui situs Remotex Universitas Airlangga dengan menggunakan database Science Direct dan kata kunci Metabolic Regulation. Next. Metode yang digunakan dalam jurnal ini, penulis tidak mencantumkan metode apa yang digunakan. Kemudian, untuk abstrak, artikel ini menjelaskan apakah grelin dapat digunakan secara terapeutik akan bergantung pada pemahaman kita yang lebih baik tentang efek independen grelin pada metabolisme otot dan jaringan adiposa. Dan apakah hal ini dapat memprediksi efek grelin saat diberikan secara in vivo. Kemudian, untuk pendahuluan, hormon pertumbuhan memiliki banyak efek metabolik yang meliputi peningkatan produksi glukosa hati dan peningkatan sensitivitas lipolitik jaringan adiposa. Grelin adalah satu-satunya hormon endokrin reksigenik yang diketahui merangsang asupan makanan baik pada hewan maupun manusia. Next.
Untuk hasil dan pembahasannya, pada individu yang sehat, konsentrat grelin postprandial tions menurun dengan cara yang sebanding dengan total beban kalori. Selain itu, pada individu yang sehat, juga karbohidrat tampaknya mengembalikan kadar grelin ke nilai awal, sedangkan protein menekan kadar grelin paling lama. Aktivitas promotor insulin dirangsang oleh sel lambung hormon glukagon yang ditemukan pada manusia, dan norepinefrin yang ditemukan pada tikus menunjukkan bahwa produksi grelin sebagian besar mendukung defisit energi. Dalam kondisi defisit energi yang berkepanjangan, anoreksia atau cachexia, konsentrasi grelin total bersirkulasi meningkat dan sebaliknya menurun selama keadaan surplus energi, yaitu obesitas. Demikian pula infus grelin terasilasi akut pada manusia mengurangi insulin sekresi, tetapi tidak ketika diinfuskan bersama unacylated grelin atau UNAG. Next. Kesimpulannya, efek saraf dan grelin terasilasi dapat berkontribusi pengaturan nafsu makan, asupan energi, dan adipositas. Namun, temuan yang baru membuktikan untuk grelin terasilasi dan tidak tergabung sebagai modulator metabolisme substrat jaringan perifer. Grelin bersifat anti-lipolitik pada otot dan jaringan adiposa yang terisolasi dan menstimulasi oksidasi asam lemak pada otot. Mekanisme yang mendasari efek grelin di jaringan ini masih relatif kurang jelas. Selain kemungkinan resistensi otot rangka terhadap grelin, konsentrasi grelin tak terasilasi yang bersirkulasi menurun pada obesitas. Selanjutnya yakni hormone control of metabolism, regulation of plasma goals, ditulis oleh Nirosini Nirmala dan Mahesh Nirmala, diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume ke-21 dan tentang halaman 578 sampai 583. Jurnal ini diperoleh melalui situs Remotex Universitas Erlangga dengan menggunakan database ScienceDirect dan kata kunci regulation of metabolism. Dalam jurnal ini penulis jurnal menggunakan metode kualitatif. Artikel ini menjelaskan, jurnal ini menjelaskan bahwa konsentrasi glukosa darah harus dipertahankan dalam kisaran terapeutik yang sempit untuk memastikan fungsi normal tubuh, kontrol hormonal melalui tindakan perlawanan dari insulin dan glukagon yang disekresikan oleh sel-sel islet. Pankreas berfungsi sebagai mekanisme respon utama untuk mencegah hiperglikemia pasca-prandial dan hipoglikemia puasa. Untuk pendahuluannya, regulasi kompleks metabolisme glukosa dipengaruhi oleh jaringan hormon dan neuropeptida yang dilepaskan. Glukosa memasuki aliran darah melalui hati dan keluar dari darah bila digunakan oleh banyak organ dan jaringan. Homeostatis glukosa didorong oleh tindakan yang berlawanan dari berbagai hormon. Insulin mendorong penurunan konsentrasi glukosa plasma, sedangkan glukosa bertindak sebagai hormon penentang utama untuk meningkatkan kadar glukosa plasma. Untuk hasil dan pembahasan, yakni konsekuensi patologis fluktuasi akut atau berkelanjutan pada kadar glukosa darah di luar kisaran fisiologis normal dapat sangat mengerikan. Pada pasien tanpa diabetes, keadaan hipoglikemik dapat dipicu akibat puasa atau olahraga yang berkepanjangan dan biasanya disertai dengan penipisnya simpangan glikogen seluler. Dalam keadaan puasa yang berkepanjangan, respon glukogenik ginjal yang menghasilkan glukosa dan glutamin dapat memenuhi sebanyak 50% kebutuhan glukosa darah.
epinefrin menambahkan glucogenesis ginjal, sedangkan insulin memiliki efek yang berlawanan. Kesimpulannya, glukosa adalah substrat metabolik utama dan sumber bahan bakar untuk semua sel dan jaringan mamalia. Penggunaan glukosa utama sebagai sumber bahan bakar oleh otak dan sel darah merah berarti setiap gangguan kadar glukosa darah di luar kisaran terapeutik yang sempit dapat mengakibatkan konsekuensi patologis yang parah, bahkan kematian. Kompleksitas respon homeostatis glukosa terus terurai dengan meningkatnya aktivitas penelitian di daerah tersebut. Sementara sumbu modulasi insulin glukagon melakukan peran utama dan penting dari modulasi dan menanggapi perubahan besar dalam fluktuasi normal kadar glukosa darah. Next. Jurnal selanjutnya adalah Ghrelin Regulates Adipose Tissue Metabolism, Role in Hepatic Steatosis. Jurnal ini berasal dari jurnal Chemical Biological Interactions dan ditulis oleh Karuna Rasineni, JCL Kubik, Kurt L. Knight, dan kawan-kawan. Diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume ke-322 dan tentang halaman 1-6. Teknik pencarian jurnal diperoleh melalui situs Remotex Universitas Airlangga menggunakan database Science Direct dengan kata kunci ghrelin dan metabolism. Next. Metode yang digunakan dalam jurnal ini tidak menggunakan metode kualitatif dan studi literatur. Abstraknya, steatosis dapat mempengaruhi hati berlemak untuk mengembangkan kerusakan hati yang progresif. Disregulasi metabolisme jaringan adiposa yang dimediasi oleh insulin merupakan salah satu mekanisme yang terlibat dalam pengembangan steatosis hati. Pendahuluannya, penggunaan alkohol yang berlebihan merupakan masalah serius di Amerika Serikat dan seluruh dunia. Di antara individu dengan gangguan penggunaan alkohol, 90% orang mengembangkan steatosis hati yang ditandai dengan akumulasi lipid di hepatosit. Dalam jurnal ini dilaporkan bahwa penurunan sirkulasi insulin yang diamati pada pemberian alkohol disebabkan oleh peningkatan kadar ghrelin serum yang mengganggu sekresi insulin dari pankreas. Ya, untuk hasil dan pembahasannya dari jurnal ini tuh, setelah hati menjadi steatosis, hati lebih rentan terhadap mediator inflamasi yang menyebabkan perkembangan menjadi hepatitis, fibrosis, dan akhirnya sirosis dan kanker hati. Nah, jadi jaringan adiposa memainkan peran sentral dalam perkembangan dan perkembangan penyakit hati berlemak. Nah, adiponektin juga memiliki efek parakrin pada hati yang menurunkan lipogenesis dan meningkatkan oksidasi beta. Terus juga sitokin berperan menurunkan peran sinyal insulin adiposit dan menyebabkan gangguan lipolisis yang dimediasi insulin. Nah, jadi ghrelin dan etanol juga secara signifikan mengalami penurunan sekresi adiponektin dan peningkatan sekresi CCL2 dan IL6 dari adiposit dewasa. Ghrelin juga dapat secara langsung mempengaruhi sintesis dan atau sekresi adiponektin dan penurunan adiponektin sirkulasi yang diinduksi etanol. Next. Nah, jadi untuk kesimpulan dari jurnal ini itu peningkatan kadar ghrelin yang diinduksi alkohol itu mengganggu sekresi insulin dari sel beta pankreas. Nah, jadi penurunan kadar insulin yang bersirkulasi meningkatkan lipolisis adiposa dan mobilisasi asam lemak ke hati dan yang nantinya pada akhirnya berkontribusi pada munculnya steatosis hati. Nah, selain aktivitas tidak langsungnya melalui penurunan insulin pankreas, ghrelin juga dapat secara langsung meningkatkan lipolisis adiposit dan secara bersamaan menghambat sekresi adiponektin, hormon hepatoprotektif yang mengurangi sintesis lipid dan meningkatkan oksidasi lipid. Nah, lebih lanjutnya itu ghrelin dapat menyebabkan gangguan metabolisme lipid yang juga dimediasi oleh insulin dan yang mana selanjutnya itu berkontribusi pada perkembangan penyakit hati berlemak. Jadi seperti itu kesimpulan dari jurnal ini. Next. Nah, jadi untuk kesimpulan keseluruhan dari jurnal-jurnal yang telah disebutkan tadi, dari kelima artikel jurnal internasional tadi dapat disimpulkan bahwa metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup juga. Ya, jadi metabolisme itu dapat berupa metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan juga metabolisme protein.
Nah, terus juga di sini jelaskan hati adalah tempat metabolisme karbohidrat di mana regulasi, penyimpanan, dan produksi glukosa berlangsung. Nah, jadi kan manusia juga membutuhkan asam lemak di tubuh. Nah, jadi ntar sebuah molekul trigliserida di mana satu asam lemak itu nanti diganti oleh ion fosfat yang juga dikenal sebagai fosfolipid. Nah, trigliserida tadi digunakan dalam tubuh terutama untuk menyediakan energi. Nah, jadi jika tidak terjadi metabolisme karbohidrat yang adekuat, nantinya akan terjadi penumpukan asam asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan juga aseton dalam jumlah besar di dalam darah. Jadi sekitar 75% dari unsur padat dalam tubuh adalah protein. Semua protein terdiri dari 20 asam amino yang sama dan beberapa di antaranya harus dikonsumsi dalam makanan karena mereka tidak dapat dibentuk secara endogen. Metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein juga dipengaruhi oleh kadar stres. Sebagai respon terhadap stres, tubuh akan meningkatkan sekresi kortisol, katekolamin, dan juga glukagon. Nah, jadi kesimpulan dari kelima jurnal yang tadi itu seperti itu. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.